Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita bisa mengadakan kajian, juga bisa saudara berjamaah yang barangkali pernah kita tidak bisa melakukan sholat berjamaah dengan alasan kesehatan. Padahal sholat berjamaah itu akan menyehatkan, sebetulnya begitu. Konsepnya beda. Alhamdulillah, berdasarkan informasi yang kita terima, pandemi ini sudah mulai berkurang, sudah mulai meninggalkan negeri kita, sudah bosan kan? Dan semua ini sudah tentu adalah ikhtiar kita semua, usaha kita, dan yang paling jelas Allah yang telah menentukan hal ini. Tidak boleh kita menafikan Allah. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara makin meningkatkan ibadah kita kepada Allah, makin menguatkan ibadah kita, dan makin bersyukur kita dan berharap kita tetap ada di dalam lindungan Allah, di dalam kasih sayangnya, di dalam petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Sebagai rasa syukur kita, sudah tentu kita harus betul-betul mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah tuntunkan kepada kita. Di antaranya memakmurkan masjid. Umat Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan masjid, tidak bisa. Bahkan di dalam surah Al-Taubah ayat 18 jelas di sana memakmurkan masjid itu indikasi orang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunul muhtadin. Adapun yang patut, pantas dan punya kewajiban memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan mereka tidak pernah takut selain kepada Allah. Itu adalah jelas al-Qur'an. Jadi mudah-mudahan kita tetap melakukan aktivitas yang bermanfaat dengan memakmurkan masjid Allah. Dalam sebuah hadis Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ahabul bilad ilallah masajiduha, wa abghadul bilad
ilallah aswaquha. Tempat yang dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Dan yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Jadi yang paling dicintai masjid, dan yang paling Allah tidak suka pasar. Kenapa begitu? Masjid sudah jelas, di sana rahmat Allah akan sangat, istilahnya bercucuran. Duduk di masjid, menunggu sholat, itu didoakan malaikat. Berjalan dari rumah ke masjid, kembali lagi ke rumah. Setiap langkah menghapus dosa, langkah berikutnya meningkatkan derajat. Masjid, tempat paling dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan kita adalah orang-orang yang ingin dicintai oleh Allah lewat masjid. Nah, kemudian yang paling tidak disuka adalah pasar. Kenapa? Tidak disebutkan apalah pasar tradisional atau pasar modern, tidak disebutkan di sana. Barangkali di pasar mah banyak kebohongan. Tukang dagang sudah bohong. Barangkali. Atau juga barangkali juga di sana banyak terjadi ghibah saat tawar menawar, ada temannya kemudian ngobrolin batu. Pasar, tempat yang paling tidak disukai oleh Allah. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, dan kita punya kewajiban untuk memakmurkan supaya kita senantiasa ada di dalam petunjuk Allah. Fasa ulaika ayakunna muhtadin. Mudah-mudahan mereka senantiasa ada dalam petunjuk Allah. Bapak-bapak, ibu sekalian, di dalam perputaran waktu yang kita ada di dalamnya, waktu terus berubah, tidak pernah bisa kita hentikan, dan kita ada di dalamnya seiring waktu. Dan agar waktu yang kita ada di dalamnya tidak sia-sia, hendaknya kita pun senantiasa melakukan perubahan. Fa'idha faragta fansab, kan begitu kata Allah. Selesai melakukan ini, lakukanlah hal yang baik dan bermanfaat. Wa ila rabbika farghab, dan berharap kepada Allah. Hanya kepada Allah harapan kita, apa yang kita lakukan. Dan di dalam melakukan perjalanan aktivitas tadi, kita pasti akan berhenti. Betul tidak? Akan berhenti di satu titik jemput. Dijemput kita semua nanti. Hanya sudah tentu kita tidak tahu iraha-irahanya terang. Tidak yang tahu, itu rahasia Allah. Tapi yang kita tahu pasti kita akan dijemput oleh petugas Allah. Dan kita harapkan saat kita dijemput dalam kondisi husnul khatimah. Di antaranya raihan husnul khatimah itu di antaranya dengan kita memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bukan tugas orang tua atau pensiun ke masjid. Dulu sibuk di dalam, hilang kadang-kadang masjid. Sibuk oleh pekerjaan. Terus pensiun, daya damai, ke masjid. Alhamdulillah. Langkah akhirnya setelah pensiun ke masjid. Tapi alangkah baiknya sedang mengenal Islam, mengenal ayat Allah, masjid menjadi tempat untuk kita meraih kasih sayang Allah. Masjid. Dan berhentinya di titik jemput itu adalah sunatullah, hak setiap insan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Siapapun. Wa nabluukum
bisyari wal khair fitnah. Dan di dalam perjalanan menuju perhentian tadi, kami akan uji mereka dengan ujian yang baik dan yang tidak baik. Ada ujian untuk meraih titik akhir tadi melewati ujian. Dan sudah tentu setiap orang yang melangkah menuju titik akhirnya dalam perjalanannya senantiasa ingin mendapatkan kemudahan-kemudahan, ingin mendapatkan pertolongan Allah, dimudahkan. Artinya kita bisa melampaui, mengatasi ujian, dimudahkan oleh Allah. Sudah tentu kemudahan tadi akan didapatkan apabila kita senantiasa mengikuti petunjuk Allah lewat Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di antaranya Allah telah memberikan petunjuk kepada umat Islam agar mereka ada dalam kemudahan-kemudahan di dalam perjalanannya tadi, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Lail ayat 5 sampai 7. Allah bilang minasyaitonir rajim. Fa amma man atta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang atta wa taqa, orang-orang yang banyak memberi, wattaqwa, memberi sambil bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan urusannya. Jadi ternyata Allah sudah memberikan petunjuk dalam surah Al-Lail surat 92 ayat 5 sampai 7. Kemudahan akan Allah berikan apabila mereka banyak memberi. Kalau kita sedang membutuhkan sesuatu, kemudian ada yang memberi sesuatu kepada kita, sudah tentu kita senang, ada kesenangan, kegembiraan saat kita diberi oleh orang lain. Tetapi ternyata ada kesenangan, kegembiraan yang lebih daripada menerima, ialah memberi. Memberi karena Allah ternyata akan menimbulkan kegembiraan untuk orang-orang yang memberi karena Allah. Memberi di sini juga bisa diartikan berinfak, bersedekah. Sehingga memberi di sini bisa berbentuk fisik, finansial, ataupun saran, atau keilmuan, atau hal-hal lain yang bermanfaat. Jadi kata Allah, fa'amma man a'ta wa taqa, memberilah karena Allah, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al-husna. Apa al-husna di sini? Secara harfiah terjemah husna itu kebaikan, membenarkan kebaikan. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan al-husna di sini adalah pahala dari Allah. Artinya yakin ada pahala. Tafsir yang kedua adalah adanya surga yang Allah siapkan untuk orang-orang yang taat kepada Allah. Membenarkan al-husna. Dan ada juga tafsiran lain, al-husna di sini adalah dinul Islam. Membenarkan adanya Islam. Membenarkan Islam yang mana? Yang dari Allah lewat Rasulullah. Meyakini dan membenarkan Islam.
yang datang dari Allah lewat Rasulullah, bukan Islam yang lain. Jadi seorang muslim itu yang sudah bersyahadat harus yakin Islam kita dari Allah lewat Rasulullah, agama yang sudah sempurna, di mana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan nikmatku pada kalian dan aku redha Islam sebagai agama. Surat Al-Maidah turun ketika Haji Wada. Tidak berapa lama setelah turun ayat terakhir itu, Rasulullah pun wafat. Di dalam surah Al-Imran ayat 19 dikatakan, Innal Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah Islam. Islam yang mana? Yang diturunkan lewat Rasulullah, bukan Islam yang lain. Tapi kita harus yakin Islam kita, Islam yang dari Rasulullah, Islam yang sudah sempurna. Dalam Al-Imran yang lain dikatakan, barang siapa ngambil selain Islam, fala yuqbala minhu, tidak diterima. Nah, ini adalah keyakinan kita. Jadi kalau kita sudah bersyahadat mengaku Allah sebagai Rabb dan Islam adalah agama kita, agama yang sudah sempurna, tidak perlu ditambah-tambah lagi urusannya. Islam. Dan kita harus bahagia, senang dengan Islam. Dan harus kita pertahankan Islam itu. Kita harus bela Islam itu. Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa rahmat untuk seluruh alam. Dan kita adalah pemeluknya. Jadi harus kita bahagia, gembira, dan berharap agar kita ketika berhenti di titik jemput tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati melainkan mati dalam keadaan muslim. Itu adalah harapan kita. Nah, sudah tentu akhir daripada kematian seseorang dalam keadaan muslim adalah husnul khatimah apabila senantiasa membawa Islam yang dari Allah lewat Rasulullah di dalam kehidupan. Dan kemudahan-kemudahan di antaranya kata Allah, fa'amman aqtal wattaqwa, berilah, keluarkanlah, infakkanlah, wattaqwa, dengan bertakwa. Apakah ada orang yang memberi tanpa takwa? Tidak sedikit. Bisa saja memberi karena ingin popularitas, memberi ingin dipuji orang, ingin disebut sebagai dermawan. Itu tidak karena Allah. Dan tidak boleh pula kita memberi tapi pemberian kita dibatalkan oleh Allah. Apa ada pemberian yang dibatalkan oleh Allah? La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pemberian kamu karena engkau barengi dengan menyakitkan hati si penerima dan dengan disebut-sebutkan bahwa ini adalah pemberian saya. Kan kadang-kadang kita memberi kepada seseorang tapi ini dengan kata-kata yang menyakitkan, ini dengan kata-kata yang membuat orang tidak enak, itu akan membatalkan pemberian.
Fa'amma man ata wattaqa. Jadi kalau memberi itu harus benar-benar dilandasi ketakwaan kepada Allah. Sehingga hadis mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Orang-orang yang banyak memberi itu lebih baik daripada orang yang banyak menerima. Dan banyak memberi ternyata akan banyak mendapatkan balasan dari Allah. Banyak ayat Quran mengatakan kalau engkau memberikan Allah, Allah balas bahkan berlipat ganda. Ini adalah suatu support agar orang mau memberi. Karena Allah akan mengganti dengan berlipat ganda. Alhamdulillah, dampak positif daripada pandemi, karena semua ada positif negatif. Banyak orang-orang yang mau memberi, betul tidak? Banyak orang yang mau berinfak. Banyak orang yang membagikan makanan kepada orang-orang yang lewat, kepada tukang gojek, tukang angkot, supir angkot. Bahkan ada satu video yang saya terima, ada satu warung makan. Orang ini mendatangi pemilik warung. Apa kata dia kepada si pemilik warung? Bu, bisa tidak ini saya beli semua? Masakan ibu saya beli semua dan akan saya bagikan kepada orang-orang lewat. Sudah tentu si pemilik warung senang diborong. Dan benar saja si orang ini kemudian membuat satu spanduk kecil. Kalau tidak salah tulisannya, makan, sayang traktir. Itu pegang. Sehingga orang-orang melihat berhenti masuk warung tadi dan makan. Sudah tentu gratis, tidak membayar. Dan ini adalah satu contoh bagaimana kita memberi kepada orang lain dan membuat orang lain gembira dan senang. Dan hal itu adalah salah satu upaya agar Allah memudahkan urusan kita. Kan kita selalu ingin dimudahkan urusan. Kalaupun bisa terasa sulit, agar Allah berikan kekuatan untuk mengatasi kesulitan tadi sehingga terasa mudah. Di antaranya dengan tadi banyak memberi dengan sambil bertakwa dan banyak kita melakukan kebaikan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazal ihsan ila ihsan. Kebaikan itu akan senantiasa berbalas kebaikan. Artinya setiap kebaikan kita tidak mungkin tidak dibalas dengan kebaikan oleh siapa? Oleh Allah. Bahkan akan berlipatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan satu petunjuk agar kita senantiasa ada di dalam kemudahan. Sabda Nabi begini, "May yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang senang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan memudahkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Jadi orang-orang yang senang memudahkan urusan orang lain, kesulitan orang lain, Allah mudahkan urusan. Jadi kalau Al-Quran mengatakan aqta wa taqwa, memberi sambil bertakwa, Rasulullah memberikan juga arahan, mudahkan urusan
atau mudahkanlah kesulitan orang lain. Jadi tidak ada dalam Islam satu konsep senang melihat orang sulit, sulit melihat orang senang. Tidak ada. Itu jahiliyah itu. Orang Islam itu harus senang melihat orang lain senang dan susah kalau melihat saudaranya susah. Sehingga berusaha untuk memberikan solusi. Sehingga kata Nabi, barang siapa yang memudahkan kesusahan orang lain, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Nah, itu adalah petunjuk dari Allah. Sehingga langkah-langkah seseorang sampai nanti dia dijemput akan senantiasa Allah mudahkan, akan senantiasa Allah tolong. Bahkan kata Rasulullah, seseorang akan senantiasa ditolong oleh Allah apabila dia senang menolong saudara. Itu kata Nabi. Seseorang apabila dia rajin atau gemar atau senang menolong orang lain, maka Allah pun akan senang menolong dirinya. Itu adalah suatu konsep di dalam Islam. Konsep yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulullah. Islam, agama kita yang luar biasa. Memang banyak orang-orang yang mencoba mengaburkan konsep Islam, mencoba memberikan arahan-arahan atau pengaruh kepada kita dengan pola pikir mereka yang tidak berlandaskan kebenaran. Nah, kita harus yakin Islam adalah agama kita, lewat Rasulullah SAW, dan petunjuk Allah adalah petunjuk agar kita bisa melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita dengan baik dan berakhir dengan husnul khatimah. Dan sebaliknya, surah Al-Lail ayat selanjutnya 8-10, apa firman Allah? Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Barang siapa yang bakhil wastaghna wa kadzdzaba bil husna, bakhil susah memberi, pedit, koret, menegeh hesek, wastaghna, dan merasa selalu punya kelebihan, merasa dia memiliki segalanya, sehingga dia tidak merasa bahwa apa yang dia miliki dari Allah. Dia selalu merasa bahwa apa yang dia miliki adalah hasil usaha sendiri. Itu dalam tafsir. Orang yang seperti itu yang disebutkan orang-orang yang senantiasa merasa punya, wastaghna, merasa punya. Dan dia merasa bahwa dia tidak perlu Allah, karena dia punya usaha sendiri, bisa memiliki hal itu tanpa bantuan Allah menurut dia. Padahal semua itu juga adalah Allah yang memberikan. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan al-husna, mendustakan hari akhirat, mendustakan Islam, mendustakan adanya surga neraka, mendustakan adanya Allah, mendustakan azab Allah, mendustakan adanya hari penghisaban. Fasanuyassirul lil usra, orang-orang itu akan disusahkan kesulitan kehidupan, dan tidak di dunia saja, di akhirat pun akan mendapatkan kesulitan. Bakhil
kemudian merasa tidak perlu Allah dan mendustakan al-husna, berbalik dengan yang tadi. Sudah tentu kalau kita disuruh memilih yang pertama. Jadi banyak kita memberi, banyak kita berinfak, banyak kita lakukan kebaikan. Dan tidak perlu kita misalnya kalau memberi itu harus besar, atau misalnya ada satu batasan. Karena sabda Nabi, ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang terus menerus dilakukan walaupun sedikit, termasuk memberi sedikit tapi ada satu kontinuitas berkesinambungan yang tidak pernah berhenti, walaupun secara nilai mungkin tidak besar, tapi kita lakukan karena ketakwaan kita kepada Allah, karena kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, karena kita ingin dicintai oleh Allah, karena kita ingin mendapatkan husnul khatimah, dan kita ingin mendapatkan surganya Allah, kita lakukan itu. Dan itulah yang akan Allah jadikan orang-orang yang senantiasa dalam kemudahan. Termasuk misalnya kemudahan kita bisa beribadah dengan baik. Memang rata-rata kalau misalnya sudah huzur agak berkurang stamina kita untuk melakukan apapun, termasuk ibadah. Oleh karena itulah kita harus selalu memohon kepada Allah semangat dan kekuatan agar kita tetap bisa ibadah dengan baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Itu adalah apa yang kita minta kepada Allah. Baik, lebih baik, makin baik. Dan semua itu adalah sesuatu yang akan membuat kita juga makin baik saat kita berhenti di jemputan kita. Jadi mudah-mudahan pandemi yang alhamdulillah sudah mulai banyak berkurang benar-benar tidak menjadi masalah lagi untuk kita. Kita tetap makin sehat, makin semangat. Dan pesan yang sering saya pesankan kepada jamaah kalau saya kebetulan memberikan kajian masalah masjid, jangan tinggalkan masjid. Masjid itu harus dihidupkan. Bahkan sebetulnya ini pola pikir saya yang kadang-kadang juga tidak sama dengan pola pikir orang lain. Kata saya, justru kalau sedang pandemi kudu lebih ketol ke masjid, lebih banyak ibadah. Jangan sampai misalnya ayah pandemi ke masjid. Padahal kalau kita betul-betul mengharap kasih Allah, kekuatan dari Allah, ada bahaya, kita harus menangkap di antara yang masjid. Dan itu kan pola pikir saya tidak sama. Semua juga punya alasan, punya argumen yang sudah tentu tidak harus sama. Yang penting motivasinya kebaikan. Jadi mudah-mudahan kajian kita tetap berjalan dengan baik. Makin semangat kita untuk mendatangi tempat yang paling dicintai oleh Allah, masjid. Ahabul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah ada masjid-masjidnya. Sedikit kilas balik ketika Rasulullah hijrah, kan begitu sampai di Kuba, itu kurang lebih sekitar 5 km ke Madinah. Rasulullah bersama para sahabat kan
mendirikan masjid. Pertama kali masjid di sana, namanya Masjid Quba. Sehingga setiap jamaah yang ziarah ke Baitullah, baik umrah atau haji, selalu mendatangi Masjid Quba. Karena sabda Nabi, barang siapa bersuci di rumahnya, berangkat ke Masjid Quba, sholat dengan sholat sunat 2 rakaat, pahalanya bagaikan umrah. Sehingga tidak pernah meninggalkan Masjid Quba. Dan Masjid Quba adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah saat hijrah. Dan ini sebagai satu indikasi masjid penting untuk umat. Dan kita punya kewajiban memakmurkan masjid. Surah At-Taubah ayat 18. Mudah-mudahan kita tetap sehat semua dan kita tetap semangat untuk memakmurkan masjid, sehingga istilahnya mah tidak ada waktu tanpa ke masjid. Artinya selalu masjid menjadi tempat kita ibadah. Tapi bukan berarti dari subuh sampai maghrib bisa cicing di masjid, tidak begitu. Kita datangi masjid dalam satu keperluan ibadah, hal-hal yang memang bisa kita lakukan di masjid. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak pas atas apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita tetap bisa melaksanakan ibadah dengan baik, lebih baik dan makin baik lagi, dan tetap kita berdoa agar kita dimudahkan urusannya oleh Allah, sehingga saat kita berhenti pulang kepada Allah dalam husnul khatimah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.